Hai semua, assalamualaikum. Hari ini aku mau berbagi resep bagaimana cara membuat cuko khas Palembang ya guys. Nah, di sini bahan-bahannya ada cabai rawit, cuko yang kecil-kecil seperti ini sekitar 200 gram dan juga bawang putih 200 gram. Lalu ada gula batok atau gula merah khas Palembang ini guys, yang gede gini ya. Nah, lalu ada asam jawa sekitar 1 ons. Nah, itu gula batoknya beratnya sekitar 1 kilo ya, dan juga garam. Nah, ini air sekitar 1000 sampai 1500 ml. Oke, kita langsung aja. Pertama-tama aku chopper atau blender bawang putih dan cabai rawitnya ya. Nah, ini bawang putih dan cabai rawitnya udah aku haluskan semua ya. Aku blendernya jadi satu aja. Nah, ini gula batoknya udah aku sisir-sisir seperti ini agar mudah mencair. Nah, ini aku pilih gula batok yang teksturnya kering karena menurut aku kalau yang kering itu lebih manis. Kadang-kadang kalau yang agak lembek itu suka pahit ya gula batoknya, jadi aku lebih suka teksturnya yang kering seperti ini ya guys. Dan sebelum membeli biasanya aku cicip dulu. Ini gula batoknya akan aku rebus bersama asam jawa ya. Nah, ini udah aku siapkan pancinya. Lalu airnya ini sekitar 1000 sampai 1500 ml. Kalau aku di sini gunakan 1200 ml ya guys. Lalu aku masukkan asam jawa dan gula merah, aku rebus hingga benar-benar mendidih ya, atau benar-benar bercampur antara gula merah atau maksud saya gula batok dan asam jawanya ya. Nah, ini gula batoknya udah mencair, kita larutkan bersama asam jawa, harus benar-benar bercampur rata ya. Nah, di sini aku rebusnya hingga airnya menyusut sekitar 1 cm ya guys. Kita aduk terus agar benar-benar bercampur antara asam dan gula batoknya ya. Setelah itu matikan kompornya, kita siap-siap untuk menyaringnya. Nah, ini aku saring dulu, wajib disaring ya agar cukonya tidak mudah basi ya. Di sini akan aku saring sebanyak 2 kali untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di gula merah dan asam jawanya ya. Nah, ini aku saring lagi untuk kedua kalinya. Setelah proses penyaringan kedua ini, aku langsung masukkan bawang putih dan cabai rawit yang udah aku blender tadi ya. Jangan lupa diaduk hingga merata ya. Setelah itu aku tambahkan garam sekitar 1 sendok makan. Ini sesuai selera kalian aja ya. Setelah itu aku aduk-aduk lagi hingga benar-benar larut ya garamnya. Oke, kita dinginkan, dan setelah dingin langsung kita masukkan ke dalam botol plastik atau botol kaca ya guys. Karena kalau terlalu lama di dalam panci stainless bisa rawan bocor ya pancinya. Nah, ini cukonya atau hasilnya tanpa aku saring ya cabai-cabainya ini guys, karena lebih mantap rasa cukonya. Nah, ini aku diamkan di suhu ruang sekitar 1 hari dan besoknya aku masukkan ke dalam kulkas. Nah, ini cukonya lumayan kental. Kalau kalian ingin lebih kental lagi, kalian gunakan 1000 ml air aja ya. Insya Allah cuko ini bisa bertahan selama 3 bulan ya.
tapi kita simpan di lemari es. Dan semakin lama, semakin kita menyimpannya, semakin enak rasa cukanya. Rasa cukonya semakin terasa. Oke, sekian dulu video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.